lanjut ke volume benda putar. Nah, ketika nanti kita menghitung volume benda putar, itu kita harus bisa mencari luasan suatu daerah atau mencari rumus dari A itu sendiri seperti apa. Kita punya balok kayak gini nih. Kita punya balok seperti ini. Nah, berarti di sini kalau saya punya ukuran balok itu adalah di sini panjang, di sini lebar, di sini tinggi, maka kalau kita disuruh menentukan volume balok itu apa? Panjang kali Ya, lebar kali panjang tinggi. kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu panjang kali lebar, dia merupakan rumus apa? Luas persegi panjang ini kan? Ya, berarti ini luas dikalikan tinggi pada dasarnya seperti ini. Nah, nanti ketika kita menghitung suatu volume benda putar, itu kita akan menggunakan rumusan ini, yaitu volume itu sama dengan A dikalikan T. Oleh karena itu, kita harus paham betul bagaimana cara mendapatkan A itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, di sini sebelum masuk ke inti dari volume benda putar, nanti sebenarnya akan kita pelajari tentang volume benda putar itu ada 3 metodenya. Yang pertama itu adalah metode cakram, yang kedua metode cincin, kemudian yang ketiga itu adalah metode selimut tabung. Nah, namun di sini kita akan mempelajari dulu sebenarnya apa sih volume dari suatu solid itu awal mulanya didefinisikan kayak gimana, kayak gitu. Nah, misalnya gini nih. Pertama kita punya gambar suatu solid biar kelihatan karena ini di bidang ya. Ini misalnya ada suatu solid yang mana di sini X, kemudian ini ada sumbu Y-nya di sini. Kita lihat kayak gitu. Nah, kemudian solid tersebut bentuknya kayak gini nih. Kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini ada suatu solid bentuknya kayak gini. Nah, ini kayak pipa melengkung gitu ya, yang dalamnya kayak gitu. Nah, ternyata si pipa ini dia kalau kita perhatikan punya batasan si X ini kayak gini nih. Misalnya X-nya dibatasi dari A sampai B. Kemudian kita disuruh menghitung volumenya. Nah, gimana caranya menghitung volume benda ini? Nah, caranya yaitu dengan cara di sini namanya slicing. Apa ya kalau di bahasa Indonesia kan slicing itu intinya kita mengiris. Jadi kita iris si benda ini. Misalnya di sini saya iris bentuknya ya berarti tinggal ngikutin ya. Bentuknya kayak gini, diiris. Kemudian nanti di sini tentu irisannya kayak gini. Nah, kalau kita ngiris ya sama halnya kayak kita ngiris sosis kali ya. Ketika kita ngiris sosis pasti di sini ada satu irisan kecil kayak gitu. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini hasil irisannya kayak gini. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita perhatikan satu irisan ini berarti nanti kita akan punya apa ya? Yang bagian sini itu bentuk lingkarannya. Kayak gitulah. Ini sebenarnya bukan presisi lingkaran ya. Misalnya daerahnya kayak gini. Nah, nanti ketika daerah depan ini saya ambil, saya coplok gitu ya, maka saya akan mendapatkan luasan di sini A. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, tadi ketika kita mengiris sosis itu, kita dapat nih, kita iris sosisnya, dapat, oh ternyata ada ketebalan di sini. Ketebalannya ini apa? Kalau kita ngirisnya ke arah sini, berarti delta X kan, ya enggak? Sama halnya kayak tadi kita ngiris kurva, kemudian saya iris bentuk persegi panjang. Berarti kalau dia irisannya tegak lurus sama sumbu X, berarti ketebalan di sini itu adalah si delta X yang tidak lain bisa kita katakan tinggi atau tinggi itu ya udah T itu tinggi itu ya. Nah, berarti nanti dalam satu irisan ini nanti kita akan mendapatkan satu delta volume. Satu delta volume ini rumusnya apa? Tadi volume itu rumusnya apa?
luas Luas alas alas kali tinggi. kali Luas tinggi alasnya kali tadi di tinggi. situ, berarti A dikalikan tinggi. Nah, tingginya sendiri apa dia? Delta Delta X. X, kayak gini, delta X. Nah, luasan ini dia merupakan suatu luasan yang merupakan fungsi X, kayak gitu. Berarti nanti satu irisan ini delta V kita punya rumusnya itu adalah delta X AX dikalikan dengan delta X, kayak gitu. Nah, kemudian ketika semua ini kita iris-iris kayak gitu, maka nanti kita akan mendapatkan jumlahan volume, atau volume itu diaproksimasi dari jumlahan irisan-irisan ini tadi. Maka nanti kita akan punya delta VK. Kenapa kita kasih indeks K di sini? Ya karena kalau satu irisan cukup seperti ini aja. Nanti ketika kita iris banyak, ya berarti kita harus identifikasi delta V irisan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, K-nya ini dimulai dari 1 sampai N. Selanjutnya, ketika kita uraikan, sigma ini itu sama saja dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, delta VK, ya berarti kita sesuaikan di sini. Berarti di sini A irisan ke K dikalikan delta XK, kayak gitu. Nah, tadi ini ketika kita iris-iris terus, maka kita harapannya irisan ini ya tadi setipis mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung volumenya itu presisi. Oleh karena itu, nanti volumenya itu dihitung menggunakan limit N menuju tak hingga dari jumlah yang ada di sini tadi, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N A XK dikalikan delta XK, kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan definisi apa ketika limit N menuju tak hingga dari suatu sigma kayak gini? Definisi apa? Integral. Integral. Integral dari siapa? Ya dari ini fungsinya. Sekarang integral dari A X D X. Lalu batasan X-nya di mana? Ya, dimulai dari sini sampai situ, yaitu batas bawahnya siapa? A, batas atasnya B, seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai slicing atau mengiris-iris benda pejal atau solid. Nah, ini tidak lain sudah diuraikan di sini. Sehingga berdasarkan ilustrasi geometri itu tadi, kita mendapatkan bahwa volume suatu solid dengan luasan AX itu adalah integral dari luasan tersebut, yaitu integral AX dx, yang mana batas X-nya dari A sampai B, kayak gitu. Apakah bisa dipahami? Paham nggak? Dapatkan apa ya? Dapatkan dulu apa ya, imajinasinya atau apa sih namanya ya? Intinya tangkap dulu makna fisisnya, yaitu imajinasinya kayak gitu loh, sehingga nanti kenapa kok tiba-tiba muncul definisi seperti ini? Ya sebenarnya ini nggak tiba-tiba ya, yaitu riwayatnya berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, kayak gitu. Jadi nanti ketika kita menghitung volume benda pejal atau solid, itu pada dasarnya dia adalah integral dari luasan dengan batasan tertentu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dari situ tadi, ketika kita mendapatkan suatu benda pejal atau solid, kemudian kita disuruh menghitung volumenya dengan menggunakan integral, maka langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama, sketsa dulu solid yang diketahui. Ketika kita sudah sketsa, lalu tentukan irisannya. Jadi gambar, habis itu diiris-iris. Setelah diiris-iris, nanti tentukan rumus dari AX. AX ini siapa? Luas dari irisan yang tadi kita lakukan di poin pertama. Nah,
ketika kita sudah tentukan irisannya, kemudian masing-masing irisan sudah kita tentukan luasnya, lalu selanjutnya tentukan batasannya. Batasan integralnya di mana gitu. Kemudian untuk menghitung volumenya ini diperoleh dari integral dari luasan itu tadi pada batasan yang diperoleh dari poin 3 kayak gitu. Ini ketika solidnya diberikan ya. Seperti contoh kasus 1.2. Di contoh 1.2 ini ada solid yang berupa piramida tingginya 3 meter dengan alas persegi. Di sini gambarnya saya tulis dulu ya. Gambarnya di sini ada suatu solid. Ini misalnya kalau kita ibaratkan ini sumbu X, kemudian di sini sumbu Y. Ada suatu piramida. Piramida itu dia puncaknya ada di titik 0,0, maka nanti kita akan punya bentuk piramidanya ini kayak gini ya. Ini kemudian kita punya ini ke sini dan kita punya ini ke sini. Misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya kita punya piramida kayak gini nih. Puncaknya di 0,0, tapi ini kurang presisi ya. Tapi saya rasa ilustrasinya bisa ditangkap lah ya. Kita punya piramida kayak gini. Nah, tingginya karena puncaknya ada di sini di 0,0, maka tingginya itu 3 cm. Berarti ibaratnya sampai di sumbu X-nya nanti berapa di sini? 3. 3 kayak gitu. Nah, alasnya persegi. Alasnya persegi yang digambarkan seperti ini kurang lebih. Jadi karena ini kurang presisi jadi kurang tampak. Jadi kayak trapesium ya, tapi ini berdasarkan soal ini bentuk ini adalah persegi kayak gitu. Nah, kita disuruh menghitung volume piramida ini. Lalu gimana cara menghitungnya? Nah, sketsa gambarnya kita sudah ada, berarti kita harus melakukan irisan atau mengiris daerah ini. Cara mengirisnya gimana? Tadi ilmu yang kita dapat, kita karena ini fungsinya dalam variabel X, berarti kita iris tegak lurus sumbu X. Oh, berarti ini saya potong nih. Saya punya tumpeng apa ya? Kalau tumpeng kurang pas ya, karena tumpeng itu kayak kerucut. Ya, intinya kita punya roti bentuknya piramida, kemudian saya potong kayak gini nih. Nah, berarti nanti saya akan punya sehelai roti, bentuknya kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena tadi alasnya persegi panjang, alasnya persegi, berarti ketika saya mengiris di sini pun juga akan mendapatkan bentuk persegi. Nah, irisan ini apa? Ya, ini X. Di sini juga X. Maka nanti kita akan dapat persegi yang bentuknya kayak gini. Berarti luas dari persegi itu apa? Sisi kali sisi, yaitu apa? X dikalikan X, jadi X kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan rumus dari luasan dari hasil irisan, yaitu bentuknya seperti itu. Lalu kita tentukan batasnya, batas integralnya. Kalau piramida ini kita perhatikan, puncaknya ada di sini, alasnya ada di sini. Berarti X-nya berada di mana? Antara apa? 0 sampai 3. 0 sampai 3. Oke, langkah 3 sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya yang keempat, yaitu menghitung volume. Volume itu dihitung menggunakan apa tadi? Integral dari A X dx. Batasnya di mana? Batas yang sudah tadi kita tentukan, yaitu dari 0 sampai 3. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, karena AX-nya sudah kita dapat seperti itu, maka volume itu adalah integral 0 sampai 3 X kuadrat dx. Kita tinggal hitung, berarti volumenya berapa ini? 1/3 X pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 0 3. sampai 3. Maka volumenya berapa ini? 27/3. Ini batas atasnya 0, berarti 0. Berarti ini tidak lain volumenya adalah 9. Nah, karena di sini ukurannya meter, berarti kalau kita bicara volume, ukurannya harusnya apa? Satuannya. Meter pangkat 3. Ya.
Kayak gitu. Apakah bisa dipahami?